Saya menyapa saudara dari Medan. Nama saya Pendeta Dr. Octavianus Nathanael. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey di Medan. Saya akan memperkenalkan pembicara kita berikutnya. Hamba Tuhan ini bernama Pendeta Dr. Andreas Himawan atau Pendeta Andreas Himawan, Dr. Teologi. Beliau adalah dosen teologi sistematika di STT Amanat Agung, dan yang lebih menarik lagi, beliau ini adalah chairperson di Asia Theological Association, ya Pak ya. Kita bersyukur sekali karena hari ini Pak Andreas di Zoom kita ada sekitar 1.500 orang yang bergabung, dan total pendaftaran ada 3.000-an, dan ya banyak sekali yang juga menyaksikan dari YouTube. Hari ini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa untuk question and answer nanti kita tidak lagi melayani melalui chat room, tapi kita akan membuka kolom Q&A nanti. Ada kolom khusus atau tombol khusus nanti. Bapak Ibu boleh tulis di Q&A dan saya akan bacakan kepada Bapak Dr. Andreas Himawan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung mempersilahkan Bapak Dr. Andreas Himawan untuk bisa menyampaikan materinya kepada kita. Silakan Pak Andreas. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Walaupun saya tidak dapat melihat seluruh wajah Bapak Ibu sebagai peserta, tapi dengan hangat saya menyambut dan bersukacita kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Mari sebelum kita memulai sesi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mencintai kami dan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh mengikuti kolokium nasional tentang Kristologi, dan juga untuk sesi ini berikan kami kesegaran, kekuatan, berikan kami pertolongan, hikmat, bijaksana, baik pembicara maupun segenap kami yang mendengarkan. Ini bukan sekadar hanya olah intelektual, tapi juga satu pembelajaran kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhanlah yang membukakan wawasan pikiran kami untuk lebih bisa menerima, menangkap kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, baik pembicara, moderator, dan segenap diri kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Octavianus, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya, cukup jelas Pak. Silakan lanjut, Andreas. Iya, saya lanjut kalau begitu. Ya. Tema yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini dalam 40 menit ke depan adalah tentang keilahian Yesus Kristus. Namun sebelum saya memulai bahan saya, ada satu dua klarifikasi dulu, mungkin istilah itu tepat atau barangkali disclaimer ya. Yang pertama, saya tidak dalam posisi sedang menanggapi pandangan yang belakangan ini sedang menjadi heboh di tengah-tengah wacana teologis di Indonesia, ya, pandangan dari Pendeta Erastus Sabdono. Mengapa? Karena saya memang tidak mendengar, tidak juga membaca apa yang beliau ajarkan. Jadi saya tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan, ya. Apa yang saya ingin sampaikan adalah satu pembelajaran mengenai apa yang kita maksudkan ketika berbicara tentang Yesus sebagai Allah. Kedua, saya juga perlu sedikit disclaimer. Saya memang orang BMPT KKI, bahkan termasuk pendiri dan sekarang anggota pengawas, tapi saya juga tidak sedang berbicara sebagai orang BMPT KKI, ya, dan saya tidak mewakili dan tidak juga merepresentasikan pemikiran BMPT KKI. Bahkan sebenarnya memang tidak ada yang namanya representasi BMPT KKI dalam hal teologis, karena BMPT KKI dari awal memang tidak pernah diposisikan sebagai suatu organisasi denominasional dengan pandangan doktrin
doktrinal tertentu ya. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa dianggap mewakili pandangan teologis dari BMPT KKI karena memang pada dirinya tidak ada pemahaman denominasional dengan perspektif doktrinal tertentu ya. Terakhir saudara, belakangan ini ada beberapa STT yang memberikan tanda tangan, menyatakan pernyataan, dan ada juga yang meminta kepada saya untuk ikut tanda tangan atau STT kami. Ya memang saya tidak ingin ikut dan STT kami juga tidak ingin ikut ya, karena saya selalu berpikiran begini, wacana teologis memang harus dilawan dengan wacana teologis, bukan dengan surat pernyataan, tanda tangan dan sebagainya. Dan karena itulah maka di dalam acara hari ini, nah saya kira ini acara yang bagus di mana kita bisa memberikan wacana-wacana teologis yang kita anggap sesuai dengan pemahaman-pemahaman Alkitab di tengah-tengah berbagai diskusi-diskusi teologis yang muncul sebenarnya tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai wilayah di dunia dan olah teologis Kristen. Hal-hal seperti ini selalu muncul. Ya, oke. Jadi saya akan mulai. Bahan saya cukup lengkap sebenarnya dalam bentuk teks tertulis yang saya jadikan PowerPoint. Jadi mungkin saya kebanyakan hanya akan baca saja supaya akan tepat waktu, dan di mana perlu ya mungkin saya akan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan. Oke. Jadi apa yang saya akan bicarakan secara cepat dalam sesi ini adalah kira-kira topik seperti ini. Apakah Yesus adalah Allah? Bagaimana perjanjian baru menyatakan keilahian Yesus? Apa kerusakan teologis yang bakal ditimbulkan bila Yesus bukan Allah? Saudara, di dalam Kristologi biasanya paling tidak ada dua topik besar yang kita pelajari. Yang pertama adalah tentang siapa Yesus, the person of Jesus Christ. Yang kedua, apa yang dia lakukan untuk kita, the work of Jesus Christ. Nah, yang kita bicarakan sekarang tentu adalah tentang pribadi Yesus. Siapakah Yesus Kristus? Yang poin pertama yang saya ingin bicarakan secara cepat adalah saya ingin fokus kepada ini. Bukan bicara Yesus sebagai manusianya, tapi Yesus sebagai Allah. Ya, bicara Yesus sebagai manusia itu penting, tapi saya ingin fokus pada hari ini bicara mengenai Yesus sebagai Allah. Saudara, siapakah Yesus Kristus? Who is Jesus? Who Jesus is? Pertanyaan kita, itu pertanyaan yang sangat penting. Secara cepat saya bisa mengatakan begini, pengakuan awal gereja yang bahkan sangat awal, mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Ini poin yang sangat penting buat saya untuk saya pegang dari semenjak awal. Dan saya percaya itu pengakuan yang sangat awal dari gereja, ya, yang seperti nanti saya akan tunjukkan di beberapa ayat Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara sekalian, kita tahu murid-murid sangat akrab, sangat dekat dengan Yesus Kristus. Mereka dapat menyentuh Yesus, dapat berkomunikasi dengan Yesus secara fisik dan sebagainya. Tetapi rupanya mereka tidak ragu-ragu untuk menyembahkan kata Allah untuk Yesus. Kita bisa melihat misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Itulah yang kami tuliskan. Satu gambaran yang sangat manusiawi, tetapi itu adalah tentang firman hidup. Firman hidup itu siapa? Menulis yang sama, Yohanes, dia mengatakan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang menjadi manusia, yang dia pegang, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan. Jadi ini sangat jelas sekali. Ada beberapa teks di dalam Alkitab yang sangat eksplisit, yang sangat jelas mengatakan Yesus adalah Allah. Dan saya kira ini pelajaran yang sangat dasariah ketika kita belajar tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Allah. Dan banyak gambaran-gambaran, cara-cara bagaimana perjanjian baru menggambarkan Yesus sebagai Allah. Tapi saya akan bicara dari sudut teks yang eksplisit yang bicara Yesus sebagai Allah. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Ya jelas ayat ini tegas sekali mengatakan tentang anak. Ia berkata, tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 1
ayat 1 dan ayat 14 tadi saya sudah singgung. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perkataan ini menarik karena Thomas menjawab di depan Yesus dan Yesus sama sekali tidak menyangkal perkataan Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bahkan Yesus kemudian mengatakan bahwa itu adalah kepercayaan Thomas dan itu Yesus tidak menyangkal, artinya Yesus menerima. Jadi saudara, sebenarnya apapun latar belakang teologi kita, pembacaan yang sederhana saja terhadap ayat-ayat Alkitab tersebut membuat kita tidak dapat menyangkal bahwa memang dalam Alkitab Yesus secara eksplisit disebut Allah, Theos. Tidak mungkin menyangkal ayat-ayat yang seperti ini. Tetapi memang ada upaya-upaya merevisi pemahaman tentang Yesus sebagai Allah. Nah, saudara sekalian, tentu kita tahu banyak sekali upaya-upaya ini, tapi saya ingin blend satu pemahaman yang sangat umum di dalam satu pandangan yang nanti saya sebut, yang saya ambil dari istilah yang sangat lazim, yaitu adopsionisme. Saudara sekalian, mengapa ada orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah? Kalau kita lihat dari sejarah gereja, saudara sekalian, memang cukup banyak alasan, tetapi kalau dari kalangan Kristen, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang ingin mempertahankan monoteisme radikal. Karena itulah mereka biasanya anti-trinitaris. Atau mereka yang berasal dari kalangan teologi liberal yang sangat tidak percaya Alkitab firman Allah dan sebagainya. Dan apapun memang ditolak. Dan saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, itu memang biasanya punya satu family resemblance, punya kesamaan dan kemiripan karakteristik pemikirannya yang bisa dikategorikan dalam pemikiran yang disebut dengan adopsionisme. Upaya revisi, upaya melembutkan perkataan tentang Yesus sebagai Allah, itu biasanya mempunyai karakteristik yang seperti ini, adopsionisme. Apa yang dimaksud dengan adopsionisme? Ada beberapa pemikiran dasar adopsionisme. Yang pertama, bahwa Yesus adalah manusia biasa. Kedua, dengan demikian, keilahian Yesus bukanlah sesuatu yang esensial dan substansial di dalam dirinya. Dia mendapatkannya pada suatu titik dalam kehidupannya. Keilahian Yesus bukan ontologis, tetapi status kehormatan. Jadi dengan kata lain, dia diangkat, di-elevated, di-exalted kepada status keilahian. Jadi seperti diberikan, dan karena itulah disebut sebagai ekstrinsik, sesuatu yang diberikan kepada dia. Pemikiran adopsionistik seperti ini banyak ditemukan di kalangan gereja, di kalangan Kristen mula-mula. Ya, dan biasanya muncul memang dari kalangan orang-orang Yahudi yang punya monoteisme yang radikal. Di abad kedua, salah satu yang kita sangat kenal adalah ebionitisme. Nah, saudara, karena itulah maka banyak pemikiran modern yang liberal dan anti-trinitaris seperti yang saya sebut tadi, menganggap bahwa kristologi gereja mula-mula adalah kristologi adopsionisme. Karena dari sangat awal ada ebionitisme itu, atau kristologi pengangkatan, atau satu model awal dari spirit kristologi yang menganggap Yesus manusia biasa yang diisi oleh roh Allah. Ya. Menurut mereka, mengapa teologi Kristen kemudian menjadi sangat ontologis, sangat substansial, menyebut Yesus sebagai Allah dan menerima Yesus sebagai Allah? Mereka mengatakan karena pengaruh dari Rasul Paulus dan khususnya dari Rasul Yohanes yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja, yang menjadikan kristologi Kristen bukan lagi adopsionistik, tapi menjadi kristologi yang inkarnasional, yaitu Allah menjadi manusia, atau kristologi Logos. Kita tahu salah seorang penulis yang pernah populer beberapa tahun lalu bernama Bart Ehrman, ya, dia mengemukakan kembali pemikiran-pemikiran ini di zaman modern. Dia punya satu buku, dan bukunya saja sudah mencerminkan pemikiran dia. How Jesus Became God. The exaltation of a Jewish preacher from Galilee. Ya, bagaimana Yesus menjadi Allah. Jadi dianggap Yesus itu sebenarnya adalah satu pengkhotbah Yahudi, tapi dia di-exalted, dia diangkat oleh Allah untuk diberikan status kehormatan sebagai anak Allah. Ya, ini saya kutipan dari Bart Ehrman. Ya, jadi Allah bekerja di atas dia, melalui dia dengan membuat mujizat dan sebagainya, dan mengadopsi dia sebagai anaknya. Dia katakan demikian. Dengan kata lain, Yesus bukanlah Allah secara ontologis dan substansial. Allah yang bekerja atas dia dan mengangkat dia menjadi anaknya. Dalam pemikiran seperti ini adalah tidak salah menyebut Yesus sebagai anak Allah, Tuhan dan bahkan Allah sendiri.
Namun makna dari istilah-istilah ini bukanlah substansial. Istilah ini adalah penanda status kehormatan yang diberikan kepada Yesus. Juga tidak salah menyebut Yesus sebagai juru selamat, karena memang melalui dia dan di dalam dirinya Allah bekerja untuk keselamatan manusia. Tapi bukan Yesusnya sendiri sebenarnya secara substansial dan ontologis, tapi Allah yang bekerja di dalam dia dan melalui dia. Namun sebaliknya menurut mereka adalah juga tidak salah jika kita mengatakan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, dan bukan juru selamat. Karena juru selamat sejati itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, dialah Tuhan dan juru selamat. Yesus hanya satu pribadi manusia yang melaluinya dan di dalamnya Allah tersebut bekerja. Jadi Yesus hanyalah manusia biasa yang dielevasi pada status keilahian. Jadi terlihat jelas di sini bahwa Yesus tidak dipahami sebagai Allah secara substansial, secara ontologis, secara intrinsik. Sebaliknya penyebutan Yesus dengan istilah-istilah keilahian adalah pelekatan non-substansial terhadap seorang manusia yang mendapatkan status terhormat di hadapan Allah. Keilahian Yesus lebih dipahami sebagai sifatnya dan bukan hakikatnya. Dan karena itulah bersifat partisipatori dan ekstrinsik. Karena Yesus berpartisipasi dalam keilahian Allah, dia disebut ilahi. Dan itu berarti ekstrinsik, bukan sesuatu yang intrinsik yang ada di dalam dirinya sendiri. Dalam wacana kristologi di zaman bapak-bapak gereja, kristologi ini biasa disebut juga sebagai kristologi antiokianis yang sangat menekankan kemanusiaan Yesus sehingga seringkali mengesampingkan keilahiannya. Bahkan dalam kasus Nestorianisme ada kesan dalam diri Yesus terdapat dua pribadi, yakni pribadi Yesus sebagai manusia yang ditumpangi oleh pribadi Logos yang ilahi. Jadi dua pribadi di sini. Ya, Yesus sebagai manusia biasa tapi dia ditumpangi oleh pribadi Logos yang ilahi. Saya akan masuk topik berikutnya, Yesus sebagai truly God and truly human. Yesus bukan hanya manusia tapi dia sungguh-sungguh adalah Allah. Pandangan ontologis dan substansial atau inkarnasional tentang keilahian Yesus Kristus akan memahami dia sebagai inkarnasi Logos yang menjadi manusia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1:14. Jadi bukan Logos menumpang pada sosok pribadi manusia. Kristologi inkarnasional ini memandang pribadi Yesus sebagai homoousion, substansi yang sama dengan Bapa. Jadi bukan manusia, bukan ciptaan, tapi substansi yang sama. Dan itu semenjak awal dari Nicene Creed itu sudah dicantumkan, dimaktubkan bahwa Yesus homoousion dengan Bapa. Demikian pula dengan rumusan iman Chalcedon yang menegaskan bahwa Yesus adalah Logos yang menjadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia dan karena itu dia disebut sebagai truly God and truly human. Truly, betul-betul Allah dan betul-betul manusia. Namun ini bukan dua pribadi. Bukan Logos menumpang pada satu pribadi manusia. Tetapi ini adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Inti personalitas Yesus adalah Logos yang berhakikat ilahi dan kemudian dia mengambil hakikat manusia untuk menjadi bagian di dalam pribadi sang Logos tersebut. Jadi ketika dia berinkarnasi, dia bukan mengambil satu pribadi yang kemudian dijadikan kendaraan atau tumpangan. Kalau demikian, maka pribadi Yesus itu menjadi seperti dia manusia biasa, kemudian kayak kesurupan atau ditumpangi, dikendarai oleh Logos. Bukan seperti itu. Dia tidak mengambil satu pribadi. Yang dia ambil adalah hakikat manusia yang menyatu ke dalam diri pribadi sang Logos yang berhakikat ilahi. Inilah yang disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai kesatuan hipostasis. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau membedakan kira-kira begini, kalau kita bertanya who is he, begitu ya, maka jawabannya he is Jesus Christ. What kind is he? Jenis apakah dia? Dia truly God and truly human. Itu sui generis. Tidak ada pribadi kedua yang seperti itu. Dia truly God and truly human. Ketika kita bicara what kind, what itu memang berkenaan dengan zatnya, dengan naturnya, dengan hakikatnya, dengan esensinya. Ya. Esensi Yesus Kristus itu adalah truly God and truly human. Jadi dapat kita katakan dia punya dua zat, dua hakikat membentuk dasar dari pribadi Yesus, yaitu Allah dan manusia. Kalau saya mau menggambarkan kira-kira seperti ini. Kalau manusia itu satu diri, satu hakikat. One who and one what. Kalau Allah Trinitas itu tiga diri dan satu hakikat. Two who's, one what. Ya, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
siklus pribadi-pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, tapi dalam satu hakikat yang sama. Yesus Kristus satu diri dan dua hakikat, yaitu one who, two whats. Satu diri, Yesus bukan pribadi yang terpecah, dia satu diri dengan inti personalitasnya adalah Logos yang menjadi manusia. Satu diri itu unsur membentuk dasarnya adalah God and human, maka disebut two whats. Ada dua yang disebut dengan zatnya. Jadi saudara sekalian, ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dan seringkali ini yang dilupakan ketika menyebut Yesus misalnya bukan Allah. Memang betul dia menjadi manusia, tetapi menjadi manusia bukan dia mengambil pribadi manusia. Sehingga kemudian terjadi ada dua kepribadian di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Logos, inti personalitas Yesus adalah Logos yang menjadi manusia. Pemahaman kristologi substansial ini ingin setia kepada kesaksian Alkitab bahwa dia bukan sekedar hanya seorang manusia yang lahir dari seorang wanita bernama Maria. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itulah dia disebut Allah dan Tuhan. Dia disembah dan dia dapat menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, ada berbagai kerusakan teologis terjadi bila Yesus dianggap bukan Allah. Seringkali orang menganggapnya bahwa ini adalah penafsiran yang kreatif terhadap diri Yesus Kristus, penafsiran yang inovatif terhadap diri Yesus Kristus. Maka tetap disebut Alkitabiah karena menyangkut masalah hermeneutika. Tetapi ada kerusakan-kerusakan teologis yang lebih jauh tentang kalau kita menganggap Yesus itu bukan Allah. Yang pertama saya akan memulai dengan poin ini. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, maka terdapat kesalahan yang sangat fatal di dalam Alkitab. Alkitab salah dan salah yang sangat fatal. Mengapa? Karena itu berarti Alkitab bukan hanya salah, tetapi dia salah di area yang paling terlarang, yakni menyamakan manusia dengan Allah. Dan hal itu bukan saja dilakukan sekali, tapi berulang-ulang dan dengan berbagai cara. Kalau 1-2 kali mungkin kita dianggap itu metafora, tapi itu berulang-ulang dan dengan berbagai cara untuk menggambarkan Yesus sebagai Allah. Banyak teolog memang asik mengupas hal ini sebagai bagian dari olah intelektual di wilayah intelektual, tetapi mereka tidak menyadari bahwa pemikiran misalnya seperti mengatakan Injil Yohanes dipengaruhi oleh pemikiran Yunani sehingga kemudian kurang akurat menggambarkan Yesus yang sesungguhnya. Pemikiran seperti ini sebenarnya berakibat langsung pada pemahaman bahwa Alkitab itu salah. Kalau bagi orang liberal hal ini nggak terlalu masalah karena mereka umumnya memang berangkat dari tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah atau menganggap Alkitab memang banyak salah atau Alkitab hanya mitos-mitos seperti dalam ajaran David Strauss dan Rudolf Bultmann. Tetapi kalau kita di kalangan Injili jelas hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita pertahankan dari semenjak awal. Bahkan sebenarnya saudara, Perjanjian Baru bukan hanya menggunakan kata Allah secara eksplisit digunakan untuk Yesus secara berulang-ulang dan mengidentifikasikan Yesus sebagai Allah. Tapi juga pemakaian kata Tuhan yang di dalam Perjanjian Lama secara jelas digunakan untuk Allah Israel, tetapi di PB kemudian ayat tersebut digunakan untuk Yesus, diterapkan untuk Yesus. Contoh, ya, saya tidak akan panjang lebar karena ayat-ayat ini sebanyak akrab. Yesaya 40 ayat 3 itu jelas sekali bicara mengenai persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tetapi ayat itu oleh Markus pasal 1 dikenakan untuk Yesus. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Yoel 2 ayat 32. Ya, barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal 10 memberikan ayat itu untuk Yesus Kristus. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai kemudian di ayat ke-13. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah itu Tuhan? Ayat yang ke-9. Kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu di Yoel pasal 2 ayat 32. Ayat yang dikutip oleh Paulus itu adalah untuk Allah Israel. Yesaya 45 ayat 23. Ya, kalau kita mau baca, kita harus baca dari ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat 5 dan ayat 6, yang sebenarnya menekankan monoteisme yang sangat-sangat kuat. Di ayat 23 itu kemudian dikutip oleh Paulus. Maaf, ada salah tulis, Filipi pasal yang kedua.
dan digunakan itu untuk Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yesaya mengatakan, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dengan dalam segala bahasa. Dan Paulus menggunakan itu, mengatakan setiap lutut akan bertekuk dalam nama Yesus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Artinya, saudara, kalau Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan dalam pengertian yang substansial, maka Alkitab jelas-jelas salah. Bukan hanya salah dan tidak akurat, tetapi bahkan dapat disebut sebagai pembohongan publik. Karena apa yang dilakukan itu berulang-ulang dengan berbagai cara, bahkan mengutak-utik ayat-ayat perjanjian lama untuk menegaskan tentang Yesus sebagai Allah. Kalau itu sesuatu yang salah, maka berarti perjanjian lama digunakan untuk menegaskan sesuatu yang salah. Dan saudara sekalian, karena itulah kesalahan yang di atas tadi yang saya sebutkan itu sangat-sangat fatal, karena itu sesungguhnya adalah penghujatan terhadap Allah yang sejati. Dan dengan demikian maka perjanjian baru nggak bisa diandalkan, dan maka runtuhlah sebenarnya dasar-dasar fundamental kekristenan, ya, kalau kita mengambil model adopsionisme ini. Hal kedua, saudara sekalian, yang saya ingin katakan yang bahkan sebenarnya lebih fatal adalah jika Yesus bukan Allah. Bahkan kalau Yesus ditempatkan kurang sedikit saja dari Allah, dia ciptaan istimewa seperti yang dipercayai oleh Arianisme. Dan jika dia hanya seorang manusia, seorang ciptaan, maka konsekuensi fatal lainnya adalah bahwa karyanya tidak mungkin bisa mendatangkan keselamatan kekal buat manusia. Saudara, kita tahu, saya nggak akan kutip ayat-ayat Alkitab lagi. Alkitab sangat kuat menekankan penebusan dan keselamatan yang didatangkan oleh karya salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Apakah dia dapat menyelamatkan jika dia bukan Allah? Apakah kematiannya di atas kayu salib memiliki manfaat substansial penebusan dan pemikulan dosa-dosa manusia jika ia hanya seorang manusia, seistimewa apapun manusia tersebut? Dalam melawan pandangan Arianisme, Athanasius, Bapak Gereja yang terhormat, telah mengargumentasi yang bahkan tidak bisa dijawab oleh Arius. Dia mengatakan, jika Kristus bukan Allah yang sesungguhnya, maka dia tidak akan dapat menyelamatkan manusia. Karena ciptaan tidak mungkin dapat menyelamatkan ciptaan lainnya. Logikanya begini, saudara. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Ciptaan tidak bisa menyelamatkan. Yesus bukan Allah, berarti dia ciptaan. Artinya, Yesus tidak dapat menyelamatkan. Bahkan sebenarnya dia membutuhkan penyelamatan itu sendiri. Dan kalau memang dia ciptaan, dia seorang manusia, dia punya dosa. Dan dia berarti bahkan sebenarnya problemnya, dia butuh penyelamatan. Bukan bagian dari solusi. Dia bagian dari permasalahan manusia. Dan itu sebenarnya akibat yang sangat fatal. Sederhananya, saudara, kalau kita tidak sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah, kita juga tidak mungkin dapat mengajarkan dan mengkhotbahkan penebusan dan penyelamatan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Dengan kata lain, 1000 orang suci mati di kayu salib pun tidak akan berefek pada pengampunan dosa dan untuk keselamatan umat manusia lainnya kalau dia bukan Allah. Menafsir ulang istilah-istilah keilahian Yesus seperti tergantung dalam Alkitab dan mengatakan itu metafora atau hanya tanda status kehormatan mungkin masih dapat dianggap sebagai teori hermeneutika. Tetapi jelas ketika sampai pada soteriologi, hal itu fatal sekali. Metafora tidak dapat menyelamatkan. Status terhormat yang diberikan kepada seorang manusia tidak dapat menjadikan manusia itu juru selamat. Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Karena itu biasanya dalam pandangan yang adopsionistik seperti ini, konsep keselamatan juga didefinisi ulang dan cenderung menjadi moralistis atau emotif. Misalnya apa? Contoh sederhana, saudara, dengan mengecilkan keberdosaan manusia dan menjadikan Yesus sebagai teladan moral. Jadi keselamatan bukan lagi dipulihkan, didamaikan dengan Allah melalui korban pendamaian, tetapi hanya hidup yang lebih baik, hidup yang penuh cinta kasih. Gitu. Jadi Yesus sebagai teladan dari hidup yang berani berjuang untuk kebenaran, yang hidup dalam jalan Allah dan sebagainya. Atau dengan menjadikan kasih Allah sebagai jalan keselamatan. Sehingga kematian Yesus tidak lagi punya makna substitusi penal, yaitu bahwa Yesus mati sebagai korban pendamaian yang memikul, yang menanggung dosa-dosa manusia lainnya. Tapi kematian Yesus itu hanya bukti cinta kasih Allah kepada kita yang memang mau menyelamatkan manusia. Makanya kasih Allah yang terus dikhotbahkan, bukan bahwa kasih itu diwujudkan dalam bentuk jalan keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai substitusi penal. Jadi karena itulah cenderung akhirnya keselamatan bersifat universalistik.
Yang ketiga, saudara, dan ini terakhir. Jika Yesus bukan Allah, konsekuensi fatal lainnya adalah bahwa penyembahan gereja terhadap Yesus adalah penyembahan berhala. Saya kira ini bahkan yang jauh lebih fatal lagi. Yesus jelas sekali sejak gereja mula-mula, seperti tercatat dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen menyembah Yesus. Yesus disembah. Kita jangan lupa, saudara, orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu dari Second Temple Judaism, itu orang-orang yang kembali dari pembuangan orang. Mereka itu menjadi orang Yahudi yang sangat radikal dalam monoteisme. Mereka lah yang menjadi murid pertama Yesus. Kita tahu ternyata mereka pun tidak ragu menyembah dan berdoa kepada Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, itu penyembahan berhala yang paling fatal yang dilakukan oleh orang justru dari kalangan monoteisme yang tidak terlatih untuk menyembah berbagai Allah. Orang Kristen mula-mula bukan hanya menyembah Allah melalui Yesus, tetapi mereka menyembah Yesus sendiri. Dan Yesus menerima penyembahan seperti itu. Beberapa contoh secara cepat. Matius 28 sangat terkenal. Mereka menyembahnya. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, memberikan mereka mandat. Yesus tidak menolak. Yohanes 20, 28 tadi kita sudah kutip. Thomas berkata kepada Yesus dalam satu ucapan doksologi yang luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Yesus mengatakan dia percaya sebenarnya, saudara. Tapi memang dia kurang percaya karena dia berdasarkan penglihatan. Lebih percaya kita, yang walaupun tidak melihat, tapi percaya. Namun anyway, Thomas percaya. Yesus menerima hal itu. Yesus tidak mengutuk, celaka engkau Thomas. Engkau orang Yahudi, punya monoteisme radikal. Mana boleh engkau mengakui seorang manusia sebagai Allah? Enggak. Kita lihat di dalam kitab Wahyu khususnya banyak bagaimana cerita mengenai penyembahan bukan hanya kepada Allah di atas tatanya, tapi kepada Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba. Dan bahkan berbagai nyanyian didengungkan untuk Yesus ini. Menyembah kepada Yesus, bukan hanya menyembah kepada Allah melalui Yesus. Nama Yesus disejajarkan dengan Bapa, kita tahu itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang mengagumkan adalah Bapa itu kata tunggal. Nama itu tunggal. Satu nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan nama-nama. Bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Bukan. Nama tunggal. Menyandingkan, mensandingkan, mentandingkan satu nama dengan Allah yang sejati. Jelas bagi orang-orang Yahudi monoteisme radikal, itu juga perbuatan yang sangat terkutuk. Tapi di sini terjadi, Anak dan Roh Kudus disejajarkan dengan Bapa. Ya, tadi Pak Stefri mengatakan, kayaknya kita perlu kolokium doktrin Trinitas, kayaknya menarik nih, saya setuju. Asal Pak Stefri yang menjadi pembicaranya. Misalnya Roma pasal 1 ayat 7, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Ya. Atau saudara, misalnya bagaimana orang-orang gereja mula-mula berdoa kepada Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Saya cantumkan Kisah Rasul 1 ayat 21-24 untuk melihatkan konteksnya. Tuhan yang dimaksud itu Yesus. Kisah Rasul 7:59, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 1 Korintus 16, Maranatha, ini adalah bahasa Aram. Satu dua kata bahasa Aram peninggalan dari gereja mula-mula. Artinya, dari sangat awal, ini sudah menjadi doa dari gereja mula-mula. Tuhanku, datanglah. 2 Korintus 12, berseru kepada Tuhan. Paulus berseru, berdoa kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 20, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini doa kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, jika Yesus bukan Allah, ini jelas kita menyembah berhala seperti yang dikatakan oleh Athanasius. Karena Athanasius bukan hanya menggunakan doktrin soteriologi untuk melawan Arius, juga menggunakan liturgi, penyembahan kepada Allah dari gereja mula-mula yang diteruskan oleh orang-orang Kristen. Jika Yesus Kristus ciptaan, bukan saja bahwa dia tidak dapat menyelamatkan, tapi celaka orang-orang Kristen menyembah dia, dan itu adalah penyembahan berhala. Saudara, Yesus bila bukan secara substansial dan ontologis adalah Allah, maka dia tidak mungkin boleh disembah. Kalau keilahiannya hanya metafora dan istilah kehormatan yang dilekatkan kepada dia sebagai seorang manusia, jelas kita tidak mungkin boleh menyembah metafora itu. Kita tidak boleh menyembah seorang manusia seistimewa apapun status yang diberikan kepada dia. Anyway, dia tetap manusia dan ciptaan. Jadi saudara sekalian, kalau kita memang
menyembah Dia, bernyanyi kepada Dia, berdoa kepada Dia, dan melalui Dia juga kepada Allah. Kita harus sangat yakin dan tahu pilihannya dua ini. Apakah kita sedang menyembah Allah atau kita sedang menyembah berhala? Harus jelas, harus tegas dua pilihan ini. Anda menyembah Dia sebagai Allah yang substansial, ontologis, intrinsik, bahwa Dia memang Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa Dia, oh itu metafora, oh itu adalah status kehormatan, oh itu adalah karena Allah menumpang pada dirinya dan Dia sebenarnya manusia, maka sebenarnya ketika Anda menyembah kepadanya, bernyanyi kepadanya, berdoa kepadanya, Anda sedang menyembah berhala. Penutup, kadang-kadang teolog tidak menyadari atau tidak mau menyadari bahwa meragukan keilahian Yesus Kristus atau dengan sembrono mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan bukan Allah, sesungguhnya berakibat sangat fatal pada dasar-dasar fundamental kekristenan. Mengatakan hal yang seperti itu sebenarnya sama saja mengatakan bahwa Alkitab salah, bahwa tidak mungkin ada penyelamatan yang bisa diberikan oleh Yesus, dan bahwa penyembahan gereja terhadap Yesus adalah penyembahan berhala. Tidak ada penjelasan teologis substansial apapun yang dapat membenarkan pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah. Kecuali orang yang mengatakan demikian memang benar-benar percaya bahwa Dia bukanlah Tuhan dan bukanlah Allah. Itu seluruhnya yang dapat saya sampaikan, Pak Oktav. Saya kembalikan kepada Bapak. Ini beberapa buku yang menjadi buku-buku rujukan saya, plus beberapa bacaan lain. Tapi ini 5 yang saya daftarkan di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya boleh menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih Pak Andreas Himawan.